Ya, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang rasanya bisa bertemu lagi dengan Anda di channel Walk to Talk pagi ini, hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024. Spesial ya, karena hari ini saya ada urusan yang memakan waktu satu hari full. Pun begitu juga dengan besok ya. Jadi ya kalau malam-malam udah tepar duluan saya. Iya. Nah, teman-teman semuanya, kenapa saya pengen membuat satu ulasan yang menarik ya. Ini berdasarkan apa yang saya tahu dan berdasarkan apa yang saya pelajari di waktu saya kuliah aja ya. Karena kebetulan saya ada sedikit lah ilmu tentang hal yang mau saya bahas pada Sabtu pagi ini. Ini kan hari Sabtu weekend, mestinya ngobrolnya ringan-ringan aja ya, tapi kok bahasannya berat bener. Ya maklum. Jadi gini teman-teman ya. Kan tadi saya minta uang ke mama saya, kan udah saya WA dari semalam kan, uang 300.000 kan. Tapi saya cuma dikasih uang 100.000 kan. Rinciannya gini, 300.000 itu untuk 2 hari. Saya kan minta ke mama tuh 150.000 rupiah. Saya udah WA dari semalam. Tapi saya dikasihnya cuma cepet, cuma 100.000 ya. Alasannya karena adanya segitu. Iya. Kalau zaman sekarang mah uang 100.000 dalam sehari cepet habis gitu loh. Kenapa? Karena harga-harga pada naik ya. Nah, yang mau saya bahas pada pagi hari ini adalah tentang penyebab daripada itu. Penyebab dari harga-harga pada naik itu salah satunya adalah karena inflasi, ya kan? Nah, apa yang menyebabkan inflasi itu setelah yang satu ini? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Oke. Inflasi itu kan penyebabnya adalah karena salah satunya ya. Salah satu penyebab inflasi itu adalah lemahnya nilai tukar mata uang terhadap mata uang yang lain. Nah, di Indonesia ini kan sejak tahun 2000 hingga sekarang ya, harga-harga itu kan cenderung mengalami kenaikan. Harga-harga itu cenderung naik, teman-teman. Cenderung naik. Kenapa? Karena inflasi. Karena inflasi itu tadi. Kenapa kok bisa inflasi? Nilai tukar rupiah terhadap US dollar dari sejak tahun 2000 sampai sekarang itu terus melemah, teman-teman. Bahkan di tahun 2025 aja, dalam pembahasan rancangan anggaran pengeluaran dan belanja negara atau APBN, nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu disepakati di angka 16.000 rupiah per 1 US dollar. Jadi kan dari tahun 2000 sampai sekarang nilai tukar rupiah itu terhadap US dollar cenderungnya melemah ya. Memang sempat di era Presiden B.J. Habibie ya, nilai tukar rupiah itu menguat dari angka kisaran 15 ribuan US dollar, 15 ribuan rupiah, bahkan konon katanya hampir mencapai angka 17.000 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat, sampai pada akhirnya
menguat menjadi di angka pada waktu itu di kisaran 4, kalau saya nggak salah sekitaran 4.000 rupiah per 1 US dollar. 4.000 apa 6.000 rupiah per 1 US dollar. Saya agak lupa ininya persisnya berapa. Nah, semenjak tahun 2000 di era kepresidenan Gus Dur, nilai tukar rupiah itu terus anjlok, terus lemah. Ya, di era Presiden SBY, nilai tukar rupiah itu sudah mencapai angka 10.000 rupiah per 1 US dollar. Bahkan ada yang bahkan di era Presiden Joko Widodo makin lemah lagi. Bahkan di tahun-tahun sekarang ini aja sudah berada di nilai yang sama dengan di tahun 98, di angka 15.000 sampai dengan 16.000 rupiah per US dollar. Berarti kan lemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar berpengaruh kepada mahalnya harga bahan pokok, mahalnya harga bahan-bahan makanan terutama, dan juga harga-harga beberapa hal lain juga mengalami kenaikan, termasuk harga bahan bakar. Harga bahan bakar itu mengikuti harga minyak dunia, itu pun juga cenderung naik turun. Harga gas pun itu juga naik turun, Ustaz. Harga gas pun itu juga naik turun. Harga gas juga naik turun. Kenapa? Mengikut harga gas dunia. Harga minyak dunia ketika mahal banget itu juga bisa pengaruh. Kita nggak boleh lupa di tahun 2008 ketika krisis finansial global berkecamuk ya, harga minyak dunia itu pernah mencapai rekor tertinggi di angka 148 US dollar per barel. Sementara harga minyak dunia pernah rendah banget di angka berapa ya, 10 hingga belasan US dollar per barel itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang harga minyak dunia di tengah-tengah nih, masih dalam harga yang wajar. Itu pengaruh teman-teman. Nah pertanyaannya, kalau harga minyak dunia murah banget, apakah harga bahan bakar juga akan berpengaruh? Enggak juga. Tidak juga teman-teman. Ini aja ya, harga bahan bakar yang masih murah meriah gitu ya, yang taruhlah masih katakanlah dalam tanda kutip yang paling murah sekalipun di SPBU Pertamina RON 90 Pertalite itu aja hitungannya udah mahal loh per liternya, hitungannya udah mahal, apalagi yang RON-nya lebih tinggi lagi, Pertamina Max atau Pertamex tahun 92 dan Pertamina Max Turbo atau Pertamex Turbo itu di RON kalau salah 95. Nah jadi teman-teman semua ya, ini kita bicara tentang ekonomi makro, bukan ekonomi mikro ya, ekonomi mikro dan ekonomi makro ya. Jadi secara makroekonomi ya, memang inflasi ini berdampak banget. Dulu uang 100.000 itu udah mahal banget ya. Uang 100.000 di tahun 2004 dan tahun 2024 itu bedanya beda banget. Uang 100.000 di tahun 2004 ya, uang 100.000 di tahun 2004 atau bahkan di tahun 2000 sekalipun itu masih ada artinya, masih mahal. Mungkin satu hari mungkin gak cukup kali untuk ngabisin uang 100.000.
Karena harga-harga masih tergolong murah pada saat itu, tahun 2000. Sekarang di tahun 2024 ya, 24 tahun setelah tahun 2000 ya, uang 100.000 rupiah itu nggak ada arti apa-apa lagi. Cepat habis dalam satu hari. Bayangkan, itu baru 100.000. Apalagi 1 juta, bahkan 500.000 saya. Kalau 1 juta, 500.000 aja. 500.000 rupiah untuk tahun 2000 dan 2004. Kalau kita ukurannya dari 20 tahun ya, 500.000 itu di tahun 2000 dan 2004 ya. Termasuk di tahun papa saya meninggal tahun 2001 ya. Ya aduh, 500.000 itu bisa mungkin lebih dari sehari habis, tergantung kita makainya bagaimana. 100.000 dalam sehari bisa nggak habis-habis ya. Bahkan masih cukup kali untuk naik taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bintaro. 500.000 rupiah. Kalau sekarang ya, kalau sekarang tahun 2024 500.000 udah nggak ada artinya lagi. Dalam sehari mungkin bisa, tergantung pemakaian juga sih, mungkin cepet juga habis ya kalau secara umum. Karena pada saat itu tahun 2000, 2001 dan 2004 ya, uang 500.000 itu masih ada artinya. Harga bahan bakar, harga gas, harga air galon, harga apalagi, harga makanan, harga bahan makanan, harga bahan pokok atau sembako pada saat itu masih murah meriah. Gitu teman-teman, masih murah meriah pada saat itu. Kalau sekarang ya, kita makan warteg nasi sama telur doang, telur dadar gitu ya, udah 10.000, 11.000, 12.000 ya. Bubur ayam udah 10.000, 12.000. Nasi goreng udah 15.000, 16.000 ya, dan sebagainya. Dulu belum nyampe itu. Belum nyampe, masih di bawah 10.000 waktu tahun 2000 dan 2001 ya. Tahun 2000 dan 2001 belum nyampe. Ini kan karena inflasi yang dipengaruhi lemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Kenapa bisa terus melemah? Karena pemerintah Indonesia tidak punya kebijakan moneter yang bagus untuk meredam nilai lemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Jadi kebijakan moneternya nggak ada sama sekali. Kebijakan fiskal, monetary and fiscal policy-nya nggak jelas. Langkah apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menaikkan setidaknya atau menguatkan setidaknya nilai tukar rupiah terhadap US dollar ini? Ya salah satunya melalui pembuatan satu kebijakan moneter dan satu kebijakan fiskal yang jelas. Gitu loh. Pembuatan satu kebijakan moneter dan fiskal yang jelas, maka insya Allah ya, maka insya Allah ke depannya negara kita ini akan kuat keuangannya. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu ke depannya akan makin kuat, saudara.
Karena kalau dibiarkan begini-gini aja, lama-lama nanti nilai tukar rupiah bisa tiba-tiba mencapai angka 17 bahkan hingga 19.000 rupiah per US dollar terhadap per 1 US dollar. Ini nggak bisa dibiarin. Nah, bagaimana menguatkannya? Selain melalui kebijakan moneter dan fiskal yang jelas, yang bagus gitu ya, itu juga harus dibarengi dengan peningkatan kepercayaan pasar terhadap pemerintah. Gitu loh. Sekarang ini kan pemerintah mengalami mistrust. Pemerintah ini sekarang mengalami mistrust atau ketidakpercayaan. Public mistrust. Public distrust, maaf. Ketidakpercayaan publik. Bukan hanya publik saja yang tidak percaya, pasar pun juga tidak percaya. Nah, bagaimana pemerintah mendorong publik dan pasar ini percaya kepada pemerintah sehingga pemerintah bisa mendapatkan trust, mendapatkan kepercayaan. Kalau pemerintah Republik Indonesia dipercaya oleh publik dan dipercaya oleh pasar dan juga terutama oleh para pelaku ekonomi, maka dengan sendirinya pemerintah itu bisa membuat satu formulasi kebijakan ekonomi yang ya, kita sambung teman-teman. Ya, kita sambung lagi. Kalau pemerintah dipercaya oleh publik, oleh pasar, oleh pelaku ekonomi. Ingat, pelaku ekonomi itu bukan hanya dari kalangan bisnis, bukan hanya dari kalangan korporasi, bukan hanya dari kalangan atas aja, tapi masyarakat. Tapi masyarakat pun juga bisa dikategorikan sebagai pelaku ekonomi. Nah, ini yang penting. Karena kalau masyarakat tidak dianggap sebagai pelaku ekonomi, ini berbahaya. Karena ada sektor makro dan ada sektor mikro. Nah, masyarakat ini jatuhnya pelaku ekonomi apa? Pelaku ekonomi mikro. Pelaku ekonomi mikro. Kalau korporasi, perusahaan multinasional, itu jatuhnya pelaku ekonomi makro. Investor besar, konglomerat, itu jatuhnya kepada pelaku ekonomi makro, bukan pelaku ekonomi mikro. Nah, jadi kalau pemerintah mendapat kepercayaan dari pasar, dari pelaku ekonomi, dari masyarakat, dengan sendirinya pemerintah juga mudah untuk membuat satu kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Nah, salah satu cara lain adalah dengan, ini mungkin agak ekstrim ya, dengan melakukan yang namanya deflasi. Kalau inflasi kan naik, deflasi itu penurunan, kebalikannya. Nah, bagaimana deflasi ini bisa dilakukan? Kita akan bahas nanti, karena kebetulan ini saya kebelet buang air besar. Takutnya saya ini udah kebeolan di celana ini. Takutnya sih gitu. Jadi ya, untuk sekarang kita sudah dulu sampai di sini ya.
Semoga ada manfaatnya. Mungkin kapan waktu kita bahas tentang deflasi dan kenapa pemerintah Indonesia harus melakukan deflasi ini agar harga-harga bisa murah meriah lagi seperti dulu. Sekian, terima kasih. Saya mau cari toilet dulu, kebetulan mau buang air besar ini udah agak kebelet ya. Ya, selamat pagi, selamat berhari Sabtu semuanya.